Salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika panitia menyampaikan kepada saya untuk kultum di hari Kamis ini, saya sebenarnya sudah siap, tapi saya kaget ternyata di hari Kamis ini ada kajian muslimah ya. Nah, materi yang akan saya bawakan ini biasanya saya bahas bersama para bapak-bapak, para ikhwan. Nah, karena ada ibu-ibu ini, mungkin resiko saya nggak dapat hidangan berbuka, bahkan mungkin sampai sahur. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah salah satu ayat yang paling dibicarakan oleh bapak-bapak, tapi jarang sekali diamalkan. An-Nisa ayat 3. Ya. An-Nisa ayat 3. Biasanya nih, kamu bapak-bapak, para ikhwan, langsung ke bait keduanya, sukanya di bait keduanya. Fankihu ma qabalakum minan nisa, maka nikahilah, kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi, masna, basisnya langsung 2, masna, wasulasa 3, waruba 4. Biasanya bapak-bapak itu langsung ke bait keduanya. Nah, ibu-ibu langsung biasanya ke bait ketiganya. Fa'in hitung ala ta'dilu fawahidah, dan jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil, khawatir ini bukan berarti sudah terjadi itu tidak bisa berbuat adil, tapi terbersit saja kekhawatiran tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Tapi yang kadang kita suka lupakan, An-Nisa di ayat awal ini, termasuk di bait pertamanya, sebenarnya membahas mengenai concern terhadap yatim. Fa'in hitung ala tusitu fil yatama, ya kan, jika kita peduli terhadap anak-anak yatim, ya selanjutnya yang tadi. Tapi saya tidak ingin membahas mengenai aturan-aturan berpoligaminya. Saya hanya ingin mencoba sharing, kalau saya lupa-lupa mungkin bisa diingatkan Pak Ustadz di sini mengenai bagaimana sih Rasul mengarungi kehidupan rumah tangganya. Rasul menikah di umur berapa, Bapak, Ibu? 25. Kita awali di usia Rasul ke-25. Kalau tahun Hijriahnya, tahun Masehinya, kadang riwayat suka berubah-ubah ya, jadi saya pakai perjalanan hidup Rasul saja. Di umur Rasul ke-25, Rasul menikah dengan semua ya, dengan Ummul Mukminin Khadijah. Khadijah. Ya alhamdulillah saya juga bisa mengikuti sunnah Rasul menikah di umur 25. Khadijah waktu itu umur berapa Bapak Ibu? Umur 40 tahun. 40 tahun ya, saudagar kaya di bangsa kaum Quraisy. Nah, ada salah satu menurut saya mispersepsi ya. Khadijah, Rasul menikahi Khadijah sampai akhir hayat Khadijah, kan sampai umur 63 tahun Ibunda Khadijah wafat. Kadang-kadang masih banyak yang membahasakan, tapi menurut saya Pak Ustadz membahasakan bahwa Rasul setia terhadap Khadijah. Saya agak menghindari kata setia karena seakan-akan setelah Khadijah ketika Rasul menikahi dengan nanti ada yang lain, terus akan-akan tidak setia. Tapi kalau saya menerjemahkannya, ketika Rasul menikahi Khadijah, An-Nisa ayat 3 belum turun. Jadi sampai umur 63 Khadijah wafat, ya Rasul bersama Khadijah. Ketika bersama Khadijah dikaruniai berapa anak? 6. Tuh. 6. 2 laki-laki, 4 perempuan. Anak yang pertama adalah Qasim. Makanya kadang-kadang Rasul disebut juga Abul Qasim, bapaknya Qasim. Tapi Qasim qadarullah masih bayi, 2 tahun sudah meninggal. Di umur 29 Rasul punya anak wanita yang pertama. Ada yang ingat Bapak Ibu? Zainab Al-Kubro. Nah, Zainab Al-Kubro ini nanti akan menikah dengan Abu Al-As di umur 11 tahun ya. Di umur 11 tahun Zainab sudah menikah. Punya anak, cucunya Rasul namanya Umamah. Nah, Umamah ini ketika sudah kenabian dan sudah ada perintah sholat, sering digendong Rasul ketika sholat. Jadi kalau ada bapak-bapak yang gendong anak ketika sholat, gak apa-apa, itu juga dicontohkan oleh Rasul.
Saya mencoba gitu sama Raska malah sakit pinggang ya. Kalau yang nggak bisa ya, jangan. Umur 32 Rasul punya anak perempuan lagi, namanya Ruqayyah. Ruqayyah di kemudian hari akan menikah dengan Khalifah Utsman bin Affan. Tapi juga pada Allah, Ruqayyah meninggal di tahun kedua Hijriah. Rasul menikahkan juga anak ketiga perempuan Rasul, yaitu Ummu Kulsum dengan Utsman. Jadi Khalifah Utsman dijuluki juga dengan Dzun Nariyah yang memiliki dua cahaya. Di usia ke-35 Rasul memiliki anak terakhir yang perempuan, Fatimah Az-Zahra. Di kemudian hari Fatimah akan menikah dengan Ali, nanti akan memiliki cucu Hasan dan Husain. Dan menurut riwayat yang paling mirip dengan Rasul, gaya jalannya, gaya berbicaranya adalah Fatimah. Anak terakhir Rasul dari Khadijah adalah Abdullah di sini ketika Rasul berumur 39 tahun. Abdullah. Sama seperti Qasim, Abdullah juga meninggal bayi 3 atau 4 tahun. Qasim meninggal 2 tahun. Ruqayyah ketika 2 Hijriah. Ummu Kulsum juga meninggal 8 Hijriah. Abdullah meninggal ketika umur 4 tahun. Jadi Rasul selama hidupnya ditinggal oleh 5 anaknya. Bahkan nanti ada satu lagi. Jadi hanya ada 1 anak Rasul yang masih hidup ketika Rasul wafat, yaitu Fatimah. Di usia 40 tahun ada peristiwa apa? Nah, betul, dua hero. Ini kenabian di usia 40 tahun. Sampai usia 50 tahun, ya Rasul dengan Khadijah dan anak-anaknya yang masih hidup bersama. Ketika Rasul umur 50 tahun, Khadijah wafat. Di masa ini Rasul memiliki 4 anak perempuan. Satu sudah menikah yaitu Zainab, tapi yang lain masih belum menikah. Mempropos agar Rasul menikah kembali untuk menjaga anak-anaknya. Ketika kenabian tentunya hadis ayat 3 juga sudah ada perintah untuk menikah dengan masna wa sulasa wa ruba, tadi sudah ada. Dan dalam hal ini Rasul dikecualikan dari ketentuan itu. Salah satu hikmahnya katanya agar kita bisa melihat dari istri-istri Rasul kemudian itu semua karakteristik perempuan itu tergambar di istri-istri Rasul. Termasuk bagaimana Rasul memperlakukan masing-masing karakter yang berbeda itu. Di usia ke-51 tahun akhirnya Rasul menerima propose dari teman-temannya, dari sahabat-sahabatnya, dan melamar Saudah binti Zam'ah. Ada yang tahu kira-kira umur Saudah? Berapa waktu itu? Umur Saudah waktu itu adalah 55 tahun. 5 tahun lebih tua dari Rasul. Tapi Saudah juga sama seperti Khadijah terpandang di sana saudagar juga dan terkenal sangat penyabar, sangat sabar. Setelah menikah, Saudah mengurus putri-putri Rasul sampai di umur 52 tahun, bisa dari sini ya. Di umur 52 tahun, sebenarnya sebelumnya juga sudah dipropos oleh para sahabatnya, tapi akhirnya Rasul baru melamarnya ketika umur 52 tahun. Satu-satunya istri Rasul yang masih perawan, Aisyah. Kalau di literatur barat banyak kontroversi terhadap pernikahan ini ya, tapi tentunya sama seperti pembahasan kita sebelumnya, semua harus ditempatkan pada konteksnya. Walaupun saat itu Aisyah masih 7 tahun, pun di zaman itu sangat wajar dari perkembangan fisiologisnya dan juga sosiologis bahwa usia-usia demikian sudah dianggap dewasa, termasuk Zainab 11 tahun sudah menikah. Aisyah pun sudah diakui oleh langit kesucian dan kecerdasannya. Salah satu perawi hadis yang paling banyak di kemudian hari adalah Aisyah. 53 tahun, ada peristiwa apa? Ini adalah dimulainya tahun Hijriah ketika Rasul pindah ke Madinah, perang Badar.
Ketika perang Badar banyak para sahabat yang meninggal ya. Salah satunya ketika umur 55 tahun Rasul menikahi Hafsah. Selain karena Hafsah ditinggal salah satu sahabat yang meninggal di perang Badar, Hafsah ini juga adalah anak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Hafsah waktu itu umur 21 tahun. Di tahun ketiga Hijriah ada perang Uhud. Ketika perang Uhud lagi-lagi ada banyak janda. Salah satunya adalah Zainab. Saya lupa nama belakangnya. Tapi ada Zainab Al-Huzaimah kalau salah. Zainab ditinggal oleh salah satu sahabat yang meninggal di perang Uhud. Zainab ini terkenal sangat suka sekali berderma sehingga dia dijuluki Ummul Masakin. Ibunya orang-orang miskin. Usia ke-57 ada pasangan romantis di sini. Ummu Salamah, kalau umum kan berarti ini Salamah anaknya berarti. Ummu Salamah dan Abu Salamah. Romantisnya kenapa? Karena Abu Salamah ini sudah membawa luka ketika perang Uhud dan dia sudah, kalau nggak salah nama Ummu Salamah yang aslinya itu Hindun. Abu Salamah ini waktu luka-luka selama setahun lebih kalau nggak salah bilang nanti kalau saya meninggal udah menikah lagi aja gitu. Menikah lagi aja. Hindun nggak mau, saya setia sama suaminya. Ketika meninggal Abu Salamah, datanglah Abu Bakar melamar. Abu Bakar. Anaknya waktu itu kalau nggak salah 4. Abu Bakar melamar, ditolak ya. Datang juga Umar bin Khattab. Umar datang melamar juga ditolak. Tapi pada suatu hari di salah satu riwayat Ummu Salamah memimpi memangku bulan, lalu datang lamaran dari Rasul dan akhirnya Hindun ini menerimanya dan jadi istri Rasul yang ke-6. Selanjutnya ada satu lagi namanya mirip Zainab juga. Nah ini yang menarik dari Zainab yang kedua ini kan, Zainab bin Jasi. Zainab bin Jasi adalah mantan istri dari Zaid bin Harits. Zaid bin Harits ini adalah anak angkat Rasul, salah satu dari orang-orang pertama yang masuk Islam selain Khadijah dan Ali. Rasul menikah dengan Zainab ini adalah untuk membuat atau menegaskan salah satu peraturan Islam di Al-Ahzab bahwa diperbolehkan untuk menikahi janda dari anak angkat kita. Di usia 60 tahun, kalau bisa lihat, kalau Bapak Ibu lihat pada garisnya selama 60 tahun, ada beberapa pernikahan di usia ketika Rasul 60 tahun ini. Ini kalau nggak salah 7 Hijriah. Yang pertama, Ummu Habibah. Ummu Habibah nama aslinya Romlah, keturunan yang baik juga, terbaik. Tapi dahulunya ketika awal masuk Islam, Ummu Habibah dan suaminya ini karena dipersekusi oleh bangsa Quraisy, ya, bangsanya sendiri, mereka pindah ke Abbasiyah. Sekarang itu Ethiopia, mereka pindah ke Ethiopia. Nah, ketika di tahun ke-7 Hijriah suaminya meninggal, karena sebagai anak dari salah satu chief of Mekah yang itu ya, kepala Mekah, dan untuk menjaga kehormatannya, ya, Rasul melamar Romlah atau Ummu Habibah ini secara in absentia. Jadi ketika Romlah ada di Ethiopia, Rasul melamar dan diterima. Pernikahan jarak jauh. Pernikahan lainnya ketika Rasul umur 60 tahun adalah Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah anak dari suku bangsa Bani Mustalib.
Bani Mustalik itu yang menguasai air di kawasan pertengahan antara Mekah dan Madinah. Masih banyak yang kafir, ya, Bani Mustalik masih banyak yang kafir. Pasukan Rasul akhirnya mengalahkan Bani Mustalik. Lalu salah satu sahabat menjadikan Juwairiyah ini salah satu tahanannya, salah satu budaknya. Rasul waktu itu membebaskan Juwairiyah, mengingat Juwairiyah juga kepala suku Bani Mustalik, ya. Membebaskan dan lalu melamar Juwairiyah. Juwairiyah ternyata menerima, dan pernikahan Juwairiyah ini menjadi berkah tersendiri bagi Bani Mustalik, karena selanjutnya banyak sekali Bani Mustalik yang masuk Islam. Kemudian sahabat-sahabat yang menawar mereka akhirnya membebaskan, ketika mereka masuk Islam akhirnya dibebaskan. Jadi Juwairiyah ini menjadi cahaya bagi kaumnya Bani Mustalik. Ada Sofia. Sofia ini dari Bani Nadir, orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Pasukan Rasul sama seperti tadi di perang Khandaq, perang Khaybar mengarahkan Bani Nadir. Ya. Sofia juga adalah anak dari kepala suku Bani Nadir, beragama Yahudi, dan setelah dikalahkan Rasul melamar Sofia. Sofia menerima, tapi yang menarik di sini adalah ceritanya istri-istri Rasul yang sudah ada sebelumnya seakan-akan cemburu dan tidak percaya gitu pada Sofia, karena yang bersangkutan itu orang Yahudi gitu, orang Yahudi. Tapi Sofia itu punya ketegasan dan kecerdasan juga. Jadi salah satu ungkapan Sofia yang terkenal itu, bapak saya adalah Harun, paman saya adalah Musa, dan suami saya adalah Muhammad. Jadi dia menyampaikan bahwa saya juga bagian dari kalian, Muslim. Dan istri ke-10 Rasul adalah Maimunah. Maimunah itu sebenarnya nama aslinya Barro. Maimunah ini artinya pembawa kabar baik, karena waktu itu ada perjanjian Hudaybiyah sebelum Fatu Mekah, ya, sebelum pembebasan Mekah, di mana Maimunah ini dipropos sebagai confidence building measure. Jadi ketika perjanjiannya, Maimunah ini dipropos oleh bangsa Quraisy untuk meningkatkan rasa kepercayaan lagi antara mereka. Ya, Rasulullah menerimanya dan dinikahilah Maimunah ini di umur ke-61 tahun. Ada yang beriwayat bahwa istri-istri Rasul hanya 11. Tapi ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa ada 13. Salah satunya ketika Rasul berumur 61 tahun adalah Miriam Kiptiyah, ya, atau Maria Koptik. Kiptiyah itu bukan bapaknya, itu penyebutan waktu itu Koptik. Di masa ini Rasul mengirimkan utusan ke Mesir waktu itu. Kalau dikisahkan utusannya bertemu dengan Raja Mukaukis. Kalau dulu saya di Kairo nggak ada tuh Raja Mukaukis, ya. Ternyata Mukaukis ini adalah bahasa Yunani yang artinya tuh His Excellency. Jadi sebenarnya itu bukan nama aslinya kalau nggak salah Siprus, ya. Gubernur Mesir ketika itu Siprus. Nah, Siprus tidak ingin menyinggung Nabi Muhammad dan pasukan Muslim ketika itu besar, akhirnya mengirimkan 2 orang hadiah, yang Miriam dan adiknya namanya Shirin. Nah, waktu itu sih riwayatnya katanya cantik-cantik sehingga istri Rasul lainnya pada cemburu. Dari Miriam Kiptiyah ini Rasul dikaruniai anak laki-laki namanya Ibrahim. Tapi ya pada Allah lagi Ibrahim usia 2 tahun meninggal. Jadi nasab Rasul dari laki-laki tidak ada sampai akhirnya Rasul meninggal di usia 63 tahun. Ada satu lagi yang diriwayatkan juga menjadi istri Rasul, sebenarnya sudah ada sejak tahun 7 Hijriah, namun baru dinikahi ketika umur 61 tahun, yaitu Raihana.
Raihana ini sama seperti Sofia, dia adalah dari kaum Yahudi, dari Bani Quraizah, dikalahkan juga oleh pasukan Muslimin, dan akhirnya menjadi tawanan Rasul atau budak Rasul, seperti di surat An-Nisa ya. Masna Rasulullah SAW, au malakat aimanukum, dan juga diperbolehkan budak-budak, dan jagalah budak-budak. Sebenarnya dari tahun 7 Hijrah itu Raihana sudah dilamar oleh Rasul, tapi Raihana menolak ya. Ya mungkin keluarganya habis dikalahkan gitu ya, dia masih belum menerima. Tapi setelah mengikuti Rasul selama beberapa lama dengan istri-istri yang lain juga, jadi ada kisahnya di umur 21 tahun ini ketika Rasul sedang rapat, dia mendengar langkah beberapa istri-istrinya gitu ya. Jadi sebelum istri-istrinya datang itu terdengar langkahnya, terus kepada peserta rapat Rasul itu mengupdate, nah ini akan datang kabar baik dan Raihana ini akan menjadi muslim. Nah, benar kabarnya itu. Akhirnya dinikahilah karena Raihana ketika Rasul umur 1 tahun. Jadi ini adalah 13 istri-istri Rasul. 13 istri-istri Rasul. 13 istri-istri Rasul. Dan saya juga sebenarnya ingin, jadi kan misalnya ada yang praktik poligami, terus ada yang nyindir-nyindir. Kenapa menikahi yang cantik-cantik? Harusnya janda-janda aja yang sudah tua-tua dan coba-coba. Nah menurut saya penilaian seperti itu juga seakan-akan menafikan kecantikan istri Rasul. Jadi ada yang dari Mesir, ada yang dari Yahudi, di antara mereka juga saling mencemburui karena kecantikannya yang khas masing-masing. Menurut saya juga ya jangan dinafikan kecantikan istri Rasul. Bahkan banyak juga yang anak-anak palsu ya, kalau sekarang mungkin anak-anak orang kaya ya, yang pasti terawat ya, jadi itulah faktanya. Saya juga tidak ingin misalnya menyipas-nyipasin atau mendorong-dorong ayo poligami, ya itu saya tidak ingin. Tapi juga jangan ketika ada yang melakukan itu terus kita nyinyir ya, semacam nyinyir ya. Karena semua itu sudah ketentuan Allah. Tinggal bagaimana yang mempraktikkan An-Nisa ayat 3 melakukan ibadahnya, karena pernikahan itu juga adalah ibadah, dengan ilmu dan adab. Itu saja pesan saya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.